صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabba syai'an kasura dzikruhu aw kama qala alaihi salatu wassalam, amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati para bapak ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan utama mari kita sama-sama lebih dahulu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah pada hari Jumat yang mulia ini di bulan yang penuh rahmat dan barakah ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Salawat dan salam mari kita haturkan atas keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga para pengikut ila akhir zaman. Pada hari ini kita bersama-sama berkumpul bersuraturahmi bermuajah di tempat ini tidak lain dan tidak bukan kita membesarkan dan mentauhidkan bulan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bulan yang seperti ini bukan hanya maulid saja, tapi namun hal ini tiga kejadian yang besar dan mulia di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hari maulidnya, yang kedua hari hijrahnya, yang ketiga hari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itulah pada saat bulan yang mulia ini satu kesempatan kita yang mana kita diberikan oleh Allah suatu hayat di kandung badan masih ada. Jadi kita masih hidup dan kehidupan kita alhamdulillah pada saat ini kita diberikan petunjuk oleh Allah dapat berkumpul di majelis yang mulia ini mendengari dan menghayati, mudahan kita kaum mengamalkan apa yang tersurat dan tersirat di dalam sejarah kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini banyak memberikan contoh teladan bagi kita agar kita bisa mendapat keberuntungan hidup dunia, kesenangan dan kebahagiaan hidup di akhirat. Maka sebelum kita sama-sama menceritakan dengan singkat sejarah kelahiran Nabi, pada saat ini kita membaca untuk ambil barakah tentang mulai awal Nabi kita diturunkan oleh Allah. Suatu adalah rohnya karena Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Lu'ay sampai seterusnya. Di sini disebutkan oleh Muhammad Husin Al-Habasyi atau kita dalam kitab Simatud Dirar atau kita Maulid Al-Habsyi. Kita untuk ngambil berkah kita baca dulu apa tentang kelahiran Nabi, tabiat Nabi, kelakuan Nabi dan sejarah keistimewaan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hina baraza sallallahu alaihi wa alihi wasallam bituhum rabaraja rafi'an tarba'u ila as-sama mubiyan bidzalika ar-rab ila annahu syaraban ala majduhu wa sama. Wa kana waqtu maulidi sayyidil qaunain min asy-syuhuri syahri rabiul awwal min al-ayyami yaumil isnain.
وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكفولا مقطوع السرة تولد ذلك للشرف عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ويدل على أنه شرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنسب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يساري فسمعت قيلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب وظلمة وقشعريرة عن يساري فسمعت قيلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل حديث من على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرفه إن مولاه وأن عين عنايته بكل حان ترعى أنه الهادي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين. Maulid Al-Habsyi ini dikarang oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di dalam Sumati Diror ini ada termaktub atau kita tulis yang saat beliau menulis itu lampu itu padam pajah jar kita. Maka saat beliau mengarang ini dalam riwayat itu hanya mengangkat telunjuk untuk lampu. Nah, tarang tuh telunjuk sidin. Nah, jadi kada balik lampuan. Jangannya kita kayak itu kadang kali bayar lampu. Nah, angkat tangan kayak itu aja tarang. Tapi kenapa kita jadi kada? Nah, ini bedanya. Ada kita nih hendak nyaman terus. Hendak nyaman terus tapi menggawi dakon. Nah, orang apa? Nah, menuntut ilmu dulu. Ilmu jadi amalakan. Mengamalkan tulus ikhlas. Lawan orang kada apa-apa aja kita. Kalau misalnya bisa mencemohkan orang, bisa mencela orang, bisa mendustai orang, bisa ada selalu menggembirakan lawan orang. Bahkan orang yang menyakiti sidin, sidin memberi kenyamanan lawan orang. Jaka ibarat kita wah ini kalau orang nyumpahi kita beri duit orang menyumpahi itu. Munhakun di hadapan. Kira-kira dakon kita mun orang nyumpahi kita beri duit. Bisa rajin nyumpahi kira-kira. Lah ini nah kita juga kalau beri. Nah, karena berbuat baik itu suatu tanda bahwa surga itu sungguh sangat baik, mencintai lawan orang yang baik. Mun orang kada baik, orang yang kada hakun mengawali. Coba contoh sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khulqa. Ini para pembaca Sumati Diror ingatakan nila jangan membaca karena wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khulqan wa khulqa. Ini terpaling. Ahsanan nasi khalqan wa khulqa. Sesungguhnya adalah Nabi itu kejadian bentuk Nabi itu sebaik-baik kejadian. Dan Nabi kita tuh sebaik-baik tingkah laku akhlak atau perangai aja kita. Nah kayak itu. Amun kita khulqan wa khalqa, terpaling. Kan biasanya diri dulu. Adanya diri itu ada satu kelakuan. Kelakuan ini yang dinilai orang sebaik. Amun kelakuan berdahulu berarti Nabi kita ada lahir berarti. Nah, jadi artinya Nabi itu sebaik-baik kejadian. Nah, ada kejadian itu timbullah ada suatu kemuliaan tentang akhlak yang mulia. Kita nih belum lahir banyak. Saya untuk baik mana akhlaknya, tapi masih ada parut. Maulah kayak itu. Nah, jadi kan kalau kita baca kayak itu tahu orang bejurang yang membaca ini tahu baca aja. Ada ijazah kalau jurang. Nah,
Lalu disambat orang jadinya. Jadi orang nyambat tuh kada salah juga. Kenapa? Karena kita nang salah. Kenapa? Kada belajar, kada batang. Nah ini membaca sunat tirira. Di sini ada satu catatan. Salat tasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Ya. Itu diamalkan pagi dan sore ketika apalagi ketika anak tidur ya. Mudah-mudahan kita berjumpa Nabi kita walaupun di dalam guring, di dalam tidur. Salat tasilu ruhul musalli alaihi bih. Sampai ke situ aja aja. Nah, itu diamalkan dibaca. Barang aja tuh baca tuh kena menahan guring tuh sampai tak guring kah? Baca ini tuh. Nah, itu jar kita langsung bahasa kitanya menyampaikan salawat dan salam itu atas roh Nabi kita. Oh, berarti kan itu kayak ibarat senapang tuh tajam jurang. Ibarat parang tuh landep. Nah, itu tuh. Kenapa? Karena ini ada suatu adalah menggambarkan bahwa ketika beliau menulis salat yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi isin ba angkat tangan tarang apa tangan sidin itu kayak lampu. Nah, kayak itu. Jadi amun kita artinya hendak tarang juga, hendak nyaman juga, hendak bahagia juga, bagamat kita mengamalkan. Ada kawa 1.100 kah? Ada kawa 150 kah? Ada kawa 50 selawe? Ada kawa selawe 10? Ada kau 10 sekali barang, ada kau sekali parai. Itu daripada kepanguliran aja nih toh. Daripada pangulir aja kita. Ya tadi kita ini kan nyamannya hendak tapi menggawi kada hakun. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggambarkan suatu kemuliaan, kebahagiaan, kesenangan, dan selalu menarik perhatian. Ini Nabi. Kenapa? Nabi itu selalu sidin senyum lawan orang nih. Walaupun orang mencaci dan mencaci maki lawan Nabi. Menawak lawan tahi lawan Nabi. Napa balasan Nabi? Kurma selanggai kurma. Ini pernah kejadian. Nabi itu kan setiap hari sidin ke mana? Ke masjid. Sidin dahulu jadi Jabal Qurun. Di Jabal Hindi sidin. Jadi dari situ turun sidin maliwati kelompok-kelompok bubahan kafir Quraisy juga. Biasa tiba sampai di situ, Nabi kan hendak sembahyang Johor, sidin asar, maghrib, hingga dilimpar lawan tahi unta sidin nih. Beberapa kali kayak itu terus sampai Nabi ke sumur Zam-Zam dibasuh oleh Nabi. Kalau Nabi itu kurang ajar bangsat menawak ke siapa? Kadada. Misal Nabi sampai apa membasuh nang tahi unta tadi. Amun kita kira-kira mitawak para laut tahi kucing, kira bisa mencicing, mencari, lah mencari. Nabi kada. Nah satu saat Nabi liwat, ada nama nawak. Selesai Nabi sholat, Nabi menyinggahi sekelompok orang nang rahatan dudukan. Oh jangan Nabi, bubuhan pianang dudukan nih nah. Ulun perbatakun pang. Apa ya Muhammad? Ulun ini ya Nabi setiap lalu dulu itu tahu orang lawan tahe unta. Hari ini ada nama nawak. Ada nama nawak. Ada nama lempar ya kita. Hai Muhammad. Cocok aja Muhammad hari kada menawak tahu ikamnya garing mematai. Jadi kada kesini itu nari jenawak ikam. Oh di mana jar Nabi? Apa rumahnya di mana? Itu nah di atas gunung apa? Jabal Qab itu inya. Oh iya kaja Nabi. Siapa ngarannya? Si Anu Muhammad yang ngarannya. Nabi langsung menukar kurma, salanggai kurma. Kan kurma itu bertundun-tundun jadi itu kayak pinang. Nabi nukar salanggai kurma, dia beta setundun. Nabi bawa, maka dalam keadaan masak kurmanya. Cari ilu Nabi maraja Nabi rumah si Anu, itu Muhammad rumah jajar. Itu Muhammad tanakal orang tuh. Jar Nabi, ada apa? Aku nak bilangnya garing Muhammad, iya aja Nabi. Terus Nabi kita sampai ke tempat itu, Nabi kita disuruh masuk Nabi kita. Ai Sa'anu bin Sa'anu, garing ka ikam.
Hai Muhammad aku garing. Iya ikam aja Nabi rancak menang aku lontahir aja. Muhammad tajar minta ampun minta maaf aku cucuk jangan ikam garing kena melawak lagi. Udah ikam garing ya Nabi. Ya Nabi ayo aja Nabi mudah-mudahan ikam sehat lakas coba. Nah aja Nabi aku beri salanggai kurma mudah-mudahan ikam sehat coba. Menawak lontahin Nabi mang balas lang kurma. Amun kita sini banyak menawak orang lawan tahe kita balas lawan pinangin dapun. Apalagi lawan kurma. Nah itu Nabi coba sungguh sangat ramah dan tamahnya sifat helmnya Nabi itu luar biasa. Ada dan yang sifat marah. Memang tanda-tanda orang-orang yang ahli surga di dunia itu memang itu. Pertama wajhun mulihun. Mukanya itu selalu senyum. Nah, itu tandanya tuh bila orang marangut nak kayak cubit. Hati-hati ya itu. Muha merantam, maka bakal lahir di rumah asalnya bawa ke pasar merantam orang berjual kakung sang itu. Padahal bakal lahir di rumah lawan laki orang jual kangkung tuh umpat juga sih din sawabnya. Bunga berapa dia jual kangkung nih kalau kan jadi ulun baru orang sampai 1.000 juga. Nah daripada tabawa-bawa tadi. Kucing duduknya kasihan. Pulang melandang kucing haur juga hujan. Nah, itu tuh orang sifat pemarah tuh ya kayak itu terbawa-bawa ya kita. Nah, memang itulah suatu lega cara dan kaifiat bagi orang masuk neraka itu kadang nyamannya kalau kasah. Ya tadi kucing disipah ngajak kucing aku ada masalah aku tak umpat juga aja kucing kasihan ninya kan yang lain tak umpat. Nah, itu sifat orang yang wadap jadi kita orang sifat pemarah. Nah maka kayak apa aja mampi supaya jangan pemarah. Nah orang bahari dengan secara obat ya kita rajin-rajin meminum gula lawan santan. Nah kita penyangitan nih sedikit laki muar. Ikan ini bunga lah jar kada begawi jar kada kuliah duit jangan. Padahal laki itu kada bisa malah duit. Nah yang penting itu kita apa nah untuk baik apa doa yang baik. Makanya kan laki itu dipujiin suka benar. Jadi dipuji ya. Nang kata pihak begawi nih. Jadi sangite begini aja buka. Ya jangan disangite, dipuji aja. Kolon piane ka ai. Ada orang AA. Nyembat laki itu AA. Ulun AA sayang benar lon piane. Sehari aja orang kada mali asa hancur hati dan jantung. Kayak itu merayu nih lah, udah minta duit. Ikan rayuan lah. Perkataan yang baik itu merupakan sesuatu adalah kesenangan dan kebahagiaan. Bila manusia itu dicela, jangan pun kita warik aja kita celak, jangan. Warik aja, apalagi kita manusia. Nah, amun kita puji melarak hidungnya. Nah, Bapak mana kita dipuji orang, apa kita ucap alhamdulillah. Karena yang menciptakan kebaikan itu atas diri kita kan itu Allah. Yang memberikan kita kelapangan itu Allah. Yang memberikan kita lepas daripada bala itu Allah. Jadi patutnya kita mengucap alhamdulillah. Ada satu saat kita mendapat musibah, padahal tahu bahwa lantai itu jabuk, blong terburusuk. Kita nih terburusuk. Apa kita ucap? Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Atau subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Amun kita ini terburusuk, bang terburusuk kurang ajar sial juga aku nijar. Nah, itu malah kita mana larai lantuhut. Nah, tanpa larai nih, untung kada patah. Nah, dosa kada diampuni, rahmat kada mun kita mengucap subhanallah la haula wala quwata illa billah. Nah, nang tabarusuk tuh bisa membawakan kita kepada bahagia. Nah, itu kalau kita mendapat sesuatu adalah musibah, kehilangan kah, kematian kah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau umpamanya nih hilang apakah atau ada yang meninggal kah? Julak tahu lah pian julak. Pada tahu aku jasidin. Dan sanak angkat pian semua meninggal.
Alhamdulillah ninggal jasidin. Mbak, nah kayak itu julak ini gak tahu berarti ada orang apa diucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amun pada sana angkat kita kah, apalagi anak kita, apalagi abah kita, Marina kah, apalagi kai kita, datu kita meninggal. Karena kita cinta lawan datu, cinta lawan kai, cinta lawan abah mama, cinta lawan dang sanak, napa ucapan kita? Atau cinta kita lawan orang nang berbuat baik kepada kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khlif li khairan minha. Nah tambahi. Kenapa? Jadi ditambahi Allah akan mengabulkan doa kita ketika mendapat musibah itu. Cepat Allah menggantikan. Jadi apa artinya? Allahumma khlif li khairan minha. Inna lillahi sesungguhnya ya dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un dan kepada sana juga kami kembali. Artinya kita dari Allah kembali kepada Allah. Ya Allah amun dari pian juga kembali kepada pian gantiakan ya ulun yang lebih baik pada itu. Meninggal laki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khlif li khairan minha. Ya Allah sidin bulik budak bedahulu. Gantiakan ulun yang lebih baik pada nang ini. Nah, terima tahun bintuha, sangit bintuha. Nah itu kita hilang apakah? Hilang galang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khlif li khairan minha. Nah, itu kita ucapkan cepat jar Allah menggantiakan. Umpamanya seperti mana kita kan keapian. Nah, kehilangan, kerusakan. Nah, itu ucapan. Bila kita dapat suatu nikmat, kelapangan, kesenangan, kebahagiaan, diberi orang duit dibakabat-kabat. Jangan kita hanya selalu apa? Kesukaan, ucap dulu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Nah, kayak itu tambahannya. Ini kada diberi orang duit, aku diberi orang duit jar. Nah, duit itu kan bertambahnya. Sekadar itu aja. Kada mendoakan nya. Bila ucapan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Alhamdulillah. Nah, itu jar duit itu nang sakabat bayi orang kita mungkin akhir akan datang di dua kabat. Itu mendoakan baju apa? Duit itu jar. Nah, baruan kita 10 kah? 5.000 kah? Alhamdulillah aja kita. Nah, itu kita. Ini kan dapat jurang 10.000. Jar 10.000 mah yuk kemana jar? Nukar acan aja jar bilang ada cukup. Men 1 kilo nukar acan. Cuma nukar acan sedikit aja cukup pai. Nah, jadi ucapan yang demikian itu tanda suatu kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu nih firman Allah bersyukur sesuatu apa nah aku beri, niscaya aku tambahi firman Allah suatu kebaikannya. Kita garing. Alhamdulillah aku garing nih nang dierit apa parut aja. Kawal kupang di rumah garing juga soalnya mati. Nih ada aja kita untuk bersyukur tadi. Sakit kepala kah kita? Sakit batis, sakit tangan. Kenapa kita ucap alhamdulillah aku sakitnya batis saja. Parut masih nyaman. Dada masih lapang. Kepala masih bagus dan nyaman. Nah, ucap itu agar bisa nang sakit tadi membawa adalah kebahagiaan. Berapa banyak orang nang sakit? Sakit sidin datang nang sanak angkat nih. Seumuran udah pernah beri duit. Bailang sidin, nah membawakan gula, membawakan kopi sidin. Mbah bulik amplok pulang sidin. Hah? Padahal lagi nang belum kita garing mana bisa memberi. Ampun kita nih diurut di sidin. Nah, itu artinya apa? Garing itu membawa barakah, membawa rahmah. Nah, kenapa? Dengan sebab kita adalah bersyukur kepada Allah, Allah yang masih menghidupkan kita. Kan orang garing itu kada mati. Hanya garing saja masih kita bisa untuk mengucapkan syukur.
Kebetulan Allah mengakhiri dari hayatnya, jadi kita mati. Maka kematian kita itu akan memberikan suatu manfaat bagi orang-orang yang melaksanakannya. Makanya kita mailangi lawan orang garing itu sunnatun muakkadah. Kita nih mailing orang garing, apalagi nang garing itu keluarga kita. Itu pahalanya besar. Salangkah Allah memberi pahala 10 rahmat 10 keampunan 10 sampai ke tempat orang nang garing itu. Semasa kita berada di tempat orang nang garing itu, semasa itulah kita ibadah hukumnya. Tetapi dengan catatan ingat, kita mailangi lawan garing itu sekira menghibur ke orang garing itu kayak apa? Nah, apakah kita mailangi itu membawa gula kah? Membawa teh kah? Membawa kopi kah? Atau kita memberi duit lawan sidin? Nah, kemudian jagalah mulut kita. Jangan mulut kita nang suatu terluntar mulut kita ini menyakiti lawan sidin nang garing. Kan kita sunnah manakmeni lawan garing itu apa? Julak pen garing julak lah jasidin. Apa pian sakit julak kepala sakit aku sin kada kau bangun. Hanyut aku sin madat nasi itu kayak kana nasi. Babutar jasidin kan. Bangun kada kawa aku nih jasidin. Bapak pian apalagi sakit? Batisku sing tapi kau angkat aku. Sakit jasidin, insyaallah julakai pian sihat aja. Masih banyak nang waras. Barak waras. Pian hanya kapal aja sakit, dada pian sakit kadepang jasidin. Liur pian pang, katuju aku makan jasidin. Nah, hanya batis juga sakit masih banyak nang sihat julakai insyaallah sihat aja pian. Kami mendoakan nih jalan pian nih. Ini ulun dan bawakan gula lawan pian nah aja pian hal makan minum banyak gula ka pian nih. Ini ada teh ulun bawakan bos senang mana sidin. Bisa ampi sakit kepala. Apalagi berikan amplop. Nah, ada orang datang kana assalamualaikum kada langsung aja masuk ke dalam kamar sidin. Sidin masih belum berbaju lagi. Takajut sidin. Aja sidin dia masuk ada debahabar. Masuk kai pian ulun dengar garing julak lajar. Iya jasidin aku nih garing nah. Kepala sin sakit, paru sakit. Oh itu kah? Pas pian garing ini sama mama ulun pen isok kali maninggal si dinjar. Oh masih di urun dada. Nah ini nak kada boleh. Itu ngarannya apa perkataan yang kada bagus menyakiti lawan orang nang garing. Nah itu didikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu kita selalu apa perkataan yang menggembirakan. Kalau perlu kita sekira sini bisa tertawa tuh kayak apa? Nyamur orang gain itu mau jatah tawa insyaallah kesejawaras. Nenang mau kadising suaraan itu nang malih benar. Mata caget ke atas tuh bisa parak tuh. Kayak itu nah. Maka apabila hayat dikandung badan cagar keluar, ya kita anak mati. Kan ciri-cirinya orang anak wafat itu pertama jar batis itu kan biasanya rabah jar batis kita nih rabah. Kemudian kaning nih turun. Tuh ciri-cirinya. Ciri-ciri orang hampir aja kita wafat. Bila kita melihat sudah kayak itu apalagi mata orang nih cagat ke atas sudah. Nah, berdiam sidin. Itu bisa juga suatu tanda lalu bahu nih jar tak angkat. Nah, bahu nih nah tak kayak itu. Tuh orang tuh parak tuh jadi membau tak angkat jangan angkat lebih parak lawan mati. Nah itu tanda-tanda. Nah jangan lagi nang baca yasin kanya nyaringan, jangan kalau perlu banyak zikir. Lakinu mautakum bidzikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu namanya dibaca. Mudah-mudahan sidin nang garing nih wafat sidin awal mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man kana akhir kalamuhu minad dunya bi dzikri la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa kata Nabi kita akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk lawan surga. Ini harapan kita. Nah, jadi kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu kita lajari sidin karena orang anak mati itu aja datangan buahan si iblis si syaitan nih datangan nih menggoda merayu supaya kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan jahat.
Itu jar. Nya datang pertama, Sya'anu bin Sya'anu qul la ilah jarnya. Bahasa kita kada Tuhan, kayak itu toh. Menakun kita menuruti pak mati. Nah, ya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena pulang kita kadakon itu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Nah, surang jadi Tuhan. Itu jar. Bisa kita tasah sahuti. Nah, asa kita sairaya sudah nih nang malajari kita. Makanya nang kita barangi dengan ucapan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga iblis dan syaitan itu kada kawa menyerupai inya. Nah, kada kawa menyamai inya. Memang iblis itu apabila kita ucapkan zikir, inya kepanasan. Nah, kayak orang kesurupan dah. Bacakan dia zikir kepanasan inya tuh. Asa bujur-bujur baca zikirnya. Jangan baca la ilaha illallah. Malah bebarak iblisnya inya. Ada orang nahap. Nah, kayak orang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kayak itu. Kita nang lain kan memberinjing jumri tundun. Kenapa sih memberinjing bertundun itu ada iblis kalau nah ya itu itulah. Nah, itu zikir. Memang zikir itu adalah suatu amal ibadah yang tidak ada efek sampingnya di bahasa kitanya. Zikir, tasbih, salawat dan istighfar. Kan nggak kadang ngalih itu dibaca, bayar pun kada. Dalam bayar baca zikir bayar banyak ada. Kan mudah dibaca, kadang ngalih diingat, dihitung pun kada susah. Nah, anak berhitungan kah? Nah, kan di dalam hadis Nabi siapa membaca zikir itu 70.000 maka dilepaskan oleh Allah daripada api neraka jahanam. Makanya ada kalau orang yang meninggal, zikirakanlah sidin jar. Malam ini kita berzikiran berapa 70.000. Maka kuminan nar, niscaya Allah melepaskan, Allah membebaskan daripada neraka. Ada kalau rajin kita nang kesatuan kita syarikat kematian nih, kayak itu rajin. Untung mun ada orang hakut. Nah, ini tinggal yang hidup aja lagi nih. Mun ada yang hidupnya berpikir bahasa kitanya. Makanya itu kalau ada syarikat kematian, ya aja kita perkumpulan kematian, kita jangan harap ada umpat karena kita hidupnya pasti mati. Walaupun kita kada tahu mati kita di mana, tapi kalau pina mati kita di rumah. Maka apalagi alkah wah ini, apalagi wah ini. Ngalih kita cari alkah nang di kota. Kenapa jadi ngalih? Duitnya banyak. Nah, kayak di sakumpul tuh, berapa yo? Sebuting alkah nih. Berapa? 15 juta. Ayo. Ada nang 25 juta. Ayo, kawa umrah. Jadi ada yang syarikat kematian umpat kayak kita kan. Ya paling-paling kalau bayar nang sudah dibayar orang dihitung. Nah, kayak itu. Tapi nang di lingkungan nang parak lawan syarikat itu. Nah, makanya syarikat kematian itu memudahkan jadi kita lawan orang nang tapi mendapat suatu kemudahan. Apa aja kita kebetulan sidin itu keadaan kata tiba ada. Jadi kita miskin. Nah, itu kan tertolong jadinya. Maka bila mati ini jarang orang yang bersiap. Jarang orang bersiap mati. Kalau pang aku siap-siap mati jar. Dan ada harapan orang hakun. Nah, karena mati itu pasti. Tapi nangaran pasti ini kita kada tahu-tahu. Nah, ini nang rugi lawan kita. Karena mati itu kita kada tahu di mana, apabila wayah mana kada. Nah, sebelum kita menjelang kematian kita bersiap lebih dahulu. Saatnya datang kematian karena kita siap kan nyaman. Kan orang mati itu akhir hidup kehidupan dunia, awal kehidupan akhirat yang akal. No, jadi nangaran kita madam nang lawas ke simbulikan ini harus banyak kisangu. Kita nih madam pamannya kemana? Akal teng sana. Amun kita banyak basango, kita kada pingalih. Nyaman. Nang sakit tuh tahulah. Kada basango. Anak minum di warung ditiada ada. Nak bawa utang orang kada mau tangi. Nah, orang kada tahu. Nah,
apalagi mati. Mati itu tertinggal semuaan. Rumah tertinggal. Lah, tanah nang banyak besi tertinggal. Ada besi tungkang tertinggal. Munnya minta bawa inya nang katua alkah kada pun. Kada muat. Nah, tertinggal semuaan. Inilah yang kita harapkan, yang kita utamakan, rugi kita. Kita dititipi oleh Allah. Apa aja tuh? Mata, hidung, telinga, tangan, batis, titipan Allah lawan kita. Maka ini jangan dibiarkan hanya begitu aja. Ini kena aku ditakuni, kena ditanya jurang. Bahasa wah ini kan ditanya, bahasa orang itu ditakuni. Aku jar Tuhan memberikan mata, menitipakan mata. Mata kemana ke menjanakakan. Nah, maka catatannya ada. Jangan ada. Aku berikan ikan tangan kemana ikan menjapayakan tangan. Nah, batis kemana ikan menjalankan batis. Inilah untungnya kita ke majelis-majelis ini. Tak ditanyanya, mata aku berikan ya Allah lawan ikam. Kemana ikam gunakan ya Allah? Ulun gunakan berjalan untuk menuju ke majelis. Tangan kayak apa? Tangan untuk menghitung. Apa? Zikir, tasbih, salawat. Batis, aku jalankan ke tempat yang diridai engkau. yakni ke majelis. Firman Allah, hai malaikatku jangan ditakuni lagi nya. Bawa giring. Ke mana? Ke pintu-pintu surga. Suruh inya memilih. Surga mana? Inya hendak. Nah, itulah kebahagiaannya orang yang rajin ke majelis. Itihi pulang majelis tu ikhlas kah kadakah? Nya ada burung bermajelis mbah tuntung majelis makanan, minuman. Kayak itu. Jadi kena ada nak ketujuh makanannya aja. Pak esok hari kada bawa makanan jera aku jar ke majelis kada bawa makanan. Nah. Makanya itu memberi makan lawan orang di majelis satu suap itu kada merupakan karena lawan dunia dan isinya. Kita nih memberi orang yang nuntut ilmu. Kan orang di majelis orang nuntut ilmu. Sasuapan nih kada merupakan kita dunia lawan isinya kayaknya. No? Sasuapan aja apalagi rancak suapannya. Banyak suapannya. Makanya itu orang manamu lawan kita nih kita beri makan jangan dihitung orang menyuap. Supan orang. Iya, nah, itu kan sebagai fadilat kelebihan kita tahu. Wa ija'ata saja yashribu min ma'in fa kullu ma yutmi'u ilaiha ghufirallahu ta'ala dzunubahu. Nah, inya nih haus minum banyu setaguk dia kita. Allah mengampuni dosa orang yang memberikan minum itu. Diampuni Tuhan dosanya. Nah, banyu aja toh kita sorong. Jadi itu artinya majelis itu luar biasa. Ada lagi keuntungannya. Biasanya kalau orang yang suka ke majelis itu wafatnya itu mudah, nyaman, kadang alih. Pada sampai toko kulibi. Pada sampai nang beli kuhai kada. Tenang. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu menunggu. Karena apa? Karena setiap orang ke majelis itu malaikat rahmat yang mengiring. Kita anak mati, malaikat yang menunggu. Nah, siapa yang wani? Iblis syaitan kedua ini berparah. Karena ada yang menunggu. Nah, itu kemudian lagi umpamanya nih kita ke majelis harau, kada tahu juga kisah. Tulah ke majelis sampai ke rumah nih apa dibaca orang udah tahu aku di sini. Udah ngerti aku pak wafat sini nih, meninggal sini nih. Sampai ke kubur. Kan setiap orang dikubur itu bila kita sudah bulik datang tuh mungkar dan nakir. Mananya, "Marabbuka?" Siapa Tuhan ikam? Tahu, maka keras. Zaman aku nih, "Marabbuka?" Siapa Tuhan ikam? Nah, mun kita kada kawan jauh takut catuknya. Ulam bara api neraka jahanam. Amun orang nih nang tahu, "Marabbuka?" Siapa Tuhan ikam? Allahu Rabbi. Hanya mana? Ada nih orangnya ajin sidin ke majelis, cuma sidin ada pahapalan. Apa huruf sandal habis, peringatan semua. Hilang sandal aja. Ini orang Tuhan saya bilang kayak itu kalau pak wafat sidin.
Marrabuka, siapa Tuhan ikam? Hadang dulu sih aku mengatakan. No. Ini orang nak majelis nih. Hadang lo aku sih mengatakan. Malaikat dua ni mukulnya. Pada wani sampai pertanyaan kedua. Marrabuka. Hadang do belum lagi ingat lagi nah malaikat tai. Pak ketiga, marrabuka wa man nabiyuka. Nah hadang lo mah kalah aku nih mak makan kada pendapatan nah aku najen Allah berfirman, malaikatku tinggalkan oleh kamu. Mereka itu seringnya ke majelis ilmu tapi memang kada aku beri petunjuk ya Tuhan. Nah, itu adalah dapat keridhaanku, dapatlah keampunanku. Hai malaikatku tinggalkan kamu. Berikanlah kabar basyira wa nadhira, berikan kabar lawan mereka itu kabar yang menggembirakan. Nah, sehingga datanglah dua orang bidadari membawa ini kalau jar orang meninggal itu lalakian bidadari yang datang. Amun bibinian bang bidadara. Itu karena aja dirupakan oleh Allah perempuan yang masuk ke dalam surga itu lebih cantik pada bidadari lagi. Itu namanya. Makanya bibinya ini masuk surga lebih cantik daripada bidadari. Bidadari itu kecantikannya, keistimewaannya kalau nyajar ke permukaan bumi ini cuma makannya jari manisnya. Ke dunia ini gila sedunia ini. Jika seandainya beludah ke laut yang dalam dan masin itu menjadi manis diludahinya. Nah itulah karena dunia ini halus pada gana. Satu surga itu kata Nabi 70 kali lipat dunia ini luasnya. Sebuting surga aja kaliakan 8. Jadi kita jangan khawatir kehabisan kapleng. Di surga itu kalau perlu luas. Nah di sini aja kita paribasanya kita ke majelis itu dapat kada kah? Tadi kita turun. Nah supaya orang tanya, orang takuni karena walaupun kita kada kawan jawab tapi ada yang menjawabkan. Nah Allah yang turun tangan. Amun Allah turun tangan siapa yang wani? Nah kada nanang wani. Nah selamat kita. Memang pang kalau di majelisnya tak kadang di rumah tuh piring lah kada besuk. Tata pasana kada tak pulas lagi. Kada tak apa kada tak dadai. Kadang-kadang abahnya abah mamai yang minta siapakan makan. Ini abahnya yang kada paham. Abahnya yang kada paham nih. Padahal kan seorang wajib melajari aturannya. Inya malah orang ke majelis kedosa jin ke majelis kada apa juga jar. Nah, karena laki ini orang nang jahil, orang nang kada tahu pada inya kewajiban tuh kana. Kadang kan ditakuni itu. Siapa laki kam? Si utuh laki ulun. Bisa lah melajari lawan ikam. Nah, lihatlah barang. Tak ucap nah di situ. Nah, itu tuh dikiau laki nih kena. Kiau panggil mana sekali dalam neraka. Bungkar. Pertanggung jawab. Nah, lalu pertanggung jawab. Jadi ujar nang bini ikam kada madahakan naon aku pada masih dalam dunia. Nah, maka sini kan aku ditanya. Ikam kada malajiri lawan aku minta maaf ya lawan ikam jar. Aku aja tekan neraka nah. Aku indah ya nak masuk neraka karena ikam. Nah, karena ikam. Makanya itulah di sini nah pertanggungan jawab yang luar biasa. Amun iblis itu kan yang membujuk, merayu supaya orang jangan banyak beribadah, jangan banyak beramal, jangan banyak berbuat baik. Ini iblis. Karena iblis itu sabaratan orang yang di yaumil mahsyar tujar ditakuni, kenapa ikam jadi hakunnya masuk neraka? Karena iblis. Kenapa ikam hakunnya apa disiksa? Karena iblis. Sabarataan karena iblis. Allah berfirman, "Hai malaikatku, datangkan iblis." Iblis itu di bawah karak napi neraka jahanam, dibongkar iblis. Ayo iblis ikam kami bawa untuk pertanggungan jawab. Iblis naik ke podium dari api neraka. Podiumnya ini dari api neraka. Naik iblis, lalu iblis bapaknya berpidato. Hai orang-orang sebarataan, ujar iblis nih, la talumuni lumu ampusakum. Hai sebarataan nih,
nang bubuhan-bubuhan ashabun nar. Ashab nang masuk neraka, ikam jangan mencela aku, cela diri ikam sendiri. Aku jadi iblis merayu ikam aja, membujuk ikam hakun. Nah, aku jadi bisa membujuk merayu aja. Makanya kita terkadang-kadang nih lah, anak ke majelis kah, anak ke langgar, anak ke mana kah, baju sudah muruk, tapi sudah baju sudah akan bantah huruf jadi, kan, sotel aja kita. Lalu kada jadi itu bujukan rayuan daripada syaitan. Aku jadi iblis indah masuk neraka surangan, aku jadi kawan. Nah, ini muntazirun. Aku ditunggu oleh Allah sampai hari kiamat, jadi besok bisa mati. Lalu orang bertakun, guru maaf belajar bertakun. Iblis itu bisa mati, kak Ijo nggak bisa mati. Nah orang mau coba auzubillah, bang jadi iblis mati, bujur. Iblis itu bak kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asa bujur-bujur membaca, meninggal iblis tuh matinya. Tapi iblis mati karena bangun pulang kayak lilin. Tahu lilin? Kita likit. Kalau lilin tuh pas titik tuh kan, titik tuh lama karena semua jakaras. Iblis tuh hidup pulangnya. Udah kayak ampun abahnya juga. Mati hidup pulang. Nah itu iblis tuh kayak itu. Makanya orang kayak iblisan tuh ya kayak itu tuh. Rancak penanaman muda asing jurang. Nah iya itu telah. Nah maka itulah orang-orang yang mereka itu memperingati, menghayati daripada kejadian yang terjadi dengan Rasulullah, seperti Maulid ini, seperti Mi'raj Nabi itu, seperti wafat Nabi. Selalu kita perhatikan dan kita dengari, itu menjadikan suatu kesenangan dan kebahagiaan kita. Bukan dunia sampai ke akhirat. Nah ini keuntungannya kita. Makanya di majelis itu kayak apa kah, baju terserah aja. Warna putih kah, habang kah, coklat kah, kada jadi urusan. Ini kada di majelis. Bila kan jangan ada baju putih, kedosa ke majelis jar. Apa baju putih itu kan membawa ke surga. Apa ke baju putih itu? Kata kadang baju putih aja lihat palit teh ancung. Nah, jadi kayak apapun itu kan yang penting kita bersih. Nah itu aja. Kan di majelis itu kayak itu. Sama aja orang ke masjid, aku jadi indah ke masjid, bajuku hancur. Bajuku buruk, jar. Bukan buruk, itu dinilai di masjid itu apa? Tulus dan ikhlas hati kita. Makanya kita mengambil yang turun nih, karena kemana kita? Ke majelis, ke umpamanya kita ke tempat-tempat yang mulia, umpamanya kita nih, berniat kita nawaitu an ahdura fi hadal majasi ridallahi ta'ala. Sahaja aku turun dari rumah nih, aku hendak berhadir di majelis itu menuntut keridhaan Allah karena Allah. Nah, itu niat kita. Nah, niscaya apa sesuatu yang kita laksanakan itu akan mendapat barokah. Nah, ini peringatan Maulid. Itulah yang kita ingatkan, dan banyak kita mengucapkan salawat lawan Nabi. Banyak baca salawat. Nah, kayak itu. Para ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Mun tarus nih ke masjid kami. Kayak naik pula kita biasa. Lah ini kan Jumat pangna. Adan paham bener ya. Kita aja guru aja malah itu Jumat aja jar. Oh jorong akur tuh, ya waktunya sedikit. Pada banyak aja disampaikan lagi nih lah. Tapi namun waktu namun membatasi nih. Ya tadi mun kami taruh saja kami tidak ke masjid. Kan bibinian itu kan ada wajib ke masjid. Nah lelakian nang banyak ke masjid. Jadi pada saat ini mudah kita berdoa sama-sama, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Semoga Allah mempanjangkan usia kita, umur kita, memberikan kelapangan dan kebahagiaan kepada kita. Semoga Allah memberikan rezeki daun kita dengan kadada hitungan dari jalan yang halal. Hidup kita beriman, mati kita dalam keadaan iman. Mari kita sama-sama berdoa. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nazim ahwalana wa hasin af'alana wa khallisna ya Allah min alamil faqri wal dhulli wa ahsimna min al bala wal waba wat ta'un
ومن الشرور الأعضاء والشياطين ونفس الأمارة بالسوء اللهم يسر لنا الهدى والرشد في جميع أمور الدنيا والدين وحسن مرادنا بالخير اللهم باعدنا من الشر والعصيان اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم يا محمل الأحوال حمل حالنا إلى أحسن الحال برحمتك يا عزيز يا متعال يا الله يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله وحاجة إخواننا المسلمين قريب إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما والمرحوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Mohon ampun maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Milad, semoga Muhammad ya hari Milad, semoga dapat rahmat dari Allah Muhammad hingga hidup selamat. Amin, amin, amin. Amin, amin. Buat guru, selamat hari Milad guru lah. Ya. Sehat panjang umur. Amin. Sehat selalu guru aja. Amin.